Perkenalkan, nama saya Wilson Sewanontoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang limit. Yang pertama, pengertian limit. Pada dasarnya, limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti tak hingga, yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar yang nilainya tidak dapat dipastikan. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut, apabila titik tertentu makin dekati, yaitu dengan limit. Atau soalnya seperti ini. Fx sama dengan x bar x pangkat 2 tambah 1. Pada saat x mendekati nilai 2, dalam contoh ini fx mempunyai definisi yang jelas pada titik kedua, yang nilainya sama dengan limitnya yaitu 0,4. Apabila x mendekati 2, maka nilai fx mendekati 0,4. Dan sebab itu x menuju 2fx sama dengan 0,4. Dalam kasus di mana fc lim x menuju c fx disebut kontinu pada x sama dengan c, maka x dapat dibuat sedekat mungkin dengan 1, asal bukan sama dengan 1. Oleh karena itu, limit dari fx x bar x pangkat 2 tambah 1 ialah 2. Jadi pada dasarnya limit itu adalah suatu fungsi yang tidak dapat ditentukan nilainya, tetapi dapat dicari yang terdekatnya. Jadi digunakan limit. Fungsi-fungsi limit. Dengan teorema limit pusat, maka didapatlah 8 sifat limit fungsi. Misalkan n bilangan bulat positif, f dan g fungsi-fungsi yang mempunyai limit di titik a dan c suatu konstanta berlaku sebagai berikut. Yang pertama, lim x menuju a. Lim x menuju ac sama dengan c. Yang kedua, lim x menuju a, x pangkat n sama dengan a pangkat n. Lim x menuju a c fx sama dengan c lim x menuju a fx. Lim x menuju a fx plus atau minus gx sama dengan lim x a fx d plus atau minus lim a gx. Jadi ini kalau misalnya kita dapat persamaan fungsi yang plus atau minus, langsung dipisah aja. Yang pertama fx dulu, yang kedua gx. Itu pun juga berlaku untuk kali atau pembagian sama. Yang berikutnya ada lim x menuju a fx pangkat n sama dengan lim x menuju a fx jadi semuanya nanti di pangkat n lagi. Kalau akar juga sama, semuanya nanti akan diakar lagi. Kita masuk saja ke contoh soal supaya lebih mengerti. Yang pertama, contoh sifat lim x mendekati a c sama dengan c. Jadi misalnya ada dibilang soal itu kan limit x mendekati 2 7. Jawabannya kan itu a-nya 2, c-nya 7. Jadi kita masukkan semua, kita tahu dalam rumusnya lim x menuju a, c sama dengan c. Maka lim x menuju 2 7 sama dengan 7. Jadi nilai dari lim x menuju 2 7 adalah 7. Jadi kalau fungsinya cuma sesimpel begitu, kita tinggal langsung bilang saja yang angka belakangnya sama dengan hasilnya. Limitnya itu karena tidak ada fungsinya. Contoh sifat yang kedua mulai pakai fungsi perpangkatan. Jadi tentukan nilai limit x menuju x mendekati 2 x pangkat 3. Nah kita tahu a-nya itu 2, n-nya kan pangkat 3. Masukkan semua kita tahu dalam rumus, yaitu lim x pangkat 2 lim x menuju 2 x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi lim x menuju 2 x pangkat 3 itu 8. Jadi hasilnya itu adalah 8. Contoh sifat yang ketiga, yaitu mulai masuk fungsi fx. Nah, tentukan nilai lim x menuju 2 4x tambah 2. Jawabnya kan kita tahu itu a-nya 2, c-nya 4, dan fx-nya itu x tambah 2. Masukkan semua hal yang kita ketahui dalam rumusnya yang lim x menuju a, c fx sama dengan c lim x menuju a fx. Lim x menuju a fx, maka lim x kan a-nya kita ganti 2, fx-nya kan kita ganti 4x tambah 2 sama dengan kita pecahkan jadi c dulu. 4 kita kasih masuk dengan lim x menuju 2, fx-nya kita ganti 2 tambah 2. Kita pecahkan jadi 4 lim x menuju 2 sama dengan 4. Kan kita kembali lagi nih. Lim x menuju 2 4 itu kan sama dengan berarti seperti contoh sifat yang pertama. Jadi lim x menuju 2 4 adalah 4. Jadi tinggal dikali 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi nilai limit x menuju 2 4 x pangkat jadi nilai lim x menuju 2 4x tambah 2 adalah 16. Nah, ini yang mulai masuk contoh sifat penjumlahan, pengurangan, pembagian,
untuk sifat limit. Jadi di sini udah menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi X dan fungsi G. Jadi setiap kalau kita menemukan contoh soal yang ada fx-nya dan gx-nya, kita tinggal bagi dua saja di kanan dan kirinya. Contoh soal kayak gini. Limit x menuju 2, x pangkat 3 tambah x pangkat 4. Jadi kita masukkan dulu semua hal yang kita ketahui dalam rumusnya. Lim x menuju a, fx tambah gx. Yang kita ketahui kan fx itu x pangkat 3, gx-nya x pangkat 4. Jadi kita pisah dah. Jadi lim fx dulu, kita misalnya kan soalnya plus, berarti lim fx dulu, baru di plus dengan lim gx. Jadi lim x menuju 2, x pangkat 3, ditambah lim x menuju a, x pangkat 4. Nah, yang kita kan tahu itu x-nya kan, x menuju 2 kan sama dengan x pangkat 3, x pangkat 4. Baru kan kita ketahui kalau misalnya ini lim x pangkat 2, berarti hasilnya langsung x pangkat 3 sesuai dengan sifat yang pertama. Jadi langsung 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 sama dengan 8, 8 tambah 16 sama dengan 24. Jadi nilai limit x pangkat 2, x pangkat 3 tambah x pangkat 4 adalah 24. Yang kelima sama dengan sifat yang keempat dan sifat yang keenam sebentar, tapi ini termasuk dalam perkalian. Jadi sama juga seperti yang pada saat penjumlahan, cuman nanti di bagian pas kita sudah pecahkan fx sama gx-nya, kita kali saja, itu bedanya dengan penjumlahan. Begitupun juga dengan pembagian, jatuh sifat yang keenam. Kita juga akan pecahkan fx dulu, baru gx dulu. Jadi sama seperti tadi 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3, jadi 16 bagi 8 adalah 2. Nah, contoh sifat yang ketujuh, yaitu ini mulai masuk perpangkatan. Misalnya, lim x mendekati a, fungsi x di pangkat n. Nah, jika kita dapat pangkat-pangkat begini, semua dari limit ujung sampai ujung akhir kita pangkatkan dengan n. Jadi misalnya kita ketahui a sama dengan 2, fx sama dengan x pangkat 4 tambah 1, n-nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan semua rumusnya. Jadi nanti itu lim yang di belakang kan itu n pangkat 2. Dan nanti semua itu lim x menuju a, f x pangkat n, nanti akan diganti menjadi 2 pangkat 4 tambah 1 pangkat 2. Kan ini lim x menuju 2, x pangkat 4. Kembali lagi sifat pertama, dari 2 pangkat 4 tambah 1 pangkat 2 langsung. Dari kiri 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 16, 16 tambah 17, 13 pangkat 2, 289. Contoh sifat yang ke-8, yaitu dengan pengakaran. Sama seperti perpangkatan, tapi pengakaran ini semua diakarkan. Jadi misalnya kita mendapat soal lim x mendekati 2, akar x pangkat 4. Nah, kita ketahui di sini kalau akar x begitu, kita akar semua. Jadi kan kita ketahui kalau dari soal misalnya dari sifat yang pertama lim x menuju 2, x pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 kan? Nah, 2 pangkat 4 16. Kita akarkan 16-nya dengan akar 2, yaitu 4 hasilnya. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi dari saya. Ini adalah daftar pustaka yang saya tuliskan untuk membuat materi tersebut, yaitu ada www.cnews.net blok 22841, pembahasan limit fungsi beserta limit menuju tak hingga. Yang kedua, saya mengambil sedikit materi dari Ibu Hasnyati, SSI, MSI. Yang ketiga, saya juga mengambil dari HPPTS, rumusbilangan.com, contoh soal limit. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya.